Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Negeri Proklamasi SMP Negeri 8 Kota Tegal. Kali ini di podcast Negeri Proklamasi SMP Negeri 8 Kota Tegal kedatangan tamunya dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu di sebelah kanan saya ada Bapak Gunawan SPI, Bapak merupakan Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, dan juga Ibu Nurbaiti Yohana ST, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Selamat pagi Ibu, Bapak. Oke, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Selamat datang di SMP Negeri 8 Kota Tegal. Senang sekali kami kedatangan Bapak dan Ibu di sini karena tentu saja pasti akan membawa berbagai macam ilmu, juga berbagai dampak yang positif untuk kemajuan di SMP Negeri 8 Kota Tegal. Karena perlu para pemirsa juga pendengar sekalian ketahui bahwa SMP Negeri 8 Kota Tegal sampai saat ini adalah sekolah Adiwiyata tingkat Kota Tegal. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita membahas tentang Adiwiyata atau mungkin lingkungan hidup yang ada di SMP Negeri 8 Kota Tegal, apa ini yang selama ini mungkin menjadi isu-isu lingkungan yang sedang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal ini Bapak, terkait di Kota Tegal sendiri? Terima kasih Ibu atas sambutan dari SMP Negeri 8. Kedatangan kami di sini mungkin dalam rangka satu pertama pada silaturahim Bu ya. Kedua adalah ingin mensosialisasikan ataupun lebih intinya menyampaikan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup ya, masalah pengelolaan, kemudian bagaimana kita berperilaku sehat, hidup sehat dan baik untuk masyarakat lingkungan di sekolah, dari guru, siswa, penjaga sekolah maupun lingkungan yang ada di hidup di lingkungan sekolah. Kalau dari misi kami memang semuanya sekarang misi lingkungan hidup tidak hanya misi lingkungan hidup Bu, jadi sudah masuk dalam lingkungan kota. Lingkungan kota. Karena beberapa waktu lalu kita sudah membuat suatu kegiatan namanya itu KLHS Bu. Kajian lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis. Ya. Karena di tahun 2024 ada semacam pilkada ya Bu. Jadi mungkin untuk kepala daerah yang akan datang diharapkan visi misi dan kegiatannya tidak luput dari pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau isu lingkungan hidup yang ada di Kota Tegal dari tahun ke tahun mungkin sama Bu. Bukan hanya Tegal, mungkin Jawa Tengah dan Indonesia, yaitu masalah persampahan. Kemudian yang kedua masalah tadi Bu, intrusi air laut, karena kita hidup di daerah pantai juga banyak intrusinya. Kemudian yang tadi kita diskusikan di luar adalah adanya alih fungsi lahan, hasil lahan dari persawahan menjadi perumahan ataupun menjadi tambak-tambak yang ada di Kota Tegal. Tapi terlepas dari itu semua, dari kami memang selalu mengkampanyekan kehidupan berbudaya yang sehat dalam lingkungan. Kami tidak sendirian karena kami di DLH itu ada 3 bidang. Bidang kami tadi Bu koreksi. Kami di bidang penata dan penaatan. Penataan dan penaatan. Nah, itu memang. Ya, kita maklumi kadang-kadang juga itu bingung karena kita turut kan. Itu pertama kita kalau di bidang kami mengurus satu bidang pekerjaan masalah perizinan lingkungan. Jadi semua pelaku usaha sebelum melakukan usaha sebaiknya melakukan usaha membuat perizinan lingkungan atau permainan sekarang. Kemudian yang kedua ada bidang di pengawasan dan penerimaan pengaduan sengketa lingkungan. Artinya barangkali ada masyarakat yang mungkin melakukan sengketa dengan masyarakat lainnya karena ada pelaku usaha yang kurang dalam mengelola lingkungan, kita bisa siap menanganinya. Gitu. Kemudian yang ketiga yang agak memang banyak pekerjaannya dan menikmati juga ada diberikan kapasitas. Kemudian kebetulan diampu oleh Ibu Betty di sini. Kami mengurus semuanya
dari satu tadi katakan adiwiyata, Betul. kemudian ada yang tadi sampaikan dengan guru dan sekolah adalah Sakakal Pataru. Jadi kita Sakakal punya, Pataru. ya kita punya kayak gerakan pramuka. Alhamdulillah, ya. Betul. Alhamdulillah dari saka-saka yang ada di Kota Tegal kita masih hidup, masih punya nafas, dan kemarin tahun ini berkat bimbingan doa untuk semuanya kita berhasil mendapatkan salah satu predikat juara pertama di tingkat Jawa Tengah. Wah, selamat Sakakal Pataru Kota Tegal. Iya, walaupun tapi itu menjadi sambung bagi kita bahwa ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga masalah tadi katakan ada penilaian lingkungan hidup tidak hanya dengan sekolah, dengan perusahaan. Tadi istilahnya proper peringkat kinerja perusahaan dengan perusahaan dengan pengelolaan. Kemudian itu ada event-event kita misalkan hari-hari lingkungan hidup dan penyuluhan lingkungan hidup. Jadi setiap hari lingkungan hidup tanggal 5 Juni yang kita peringati tiap tahunnya, kita harus menyiapkan berbagai macam event yang mungkin temanya disesuaikan dengan isu yang ada sekarang. Jadi memang isu sekarang adalah yang utama dan kita susah adalah meminimaliskan masalah plastik, sampah plastik. Betul. Betul. Ya, alhamdulillah tahun ini jadi tema kita, tapi alhamdulillah tidak hanya tema kita ya Mbak Betty ya, tapi tema dunia. Tema dunia tentang sampah plastik nih. Ya. Oh iya. Ya, sementara itu dulu Bu, dari isu-isu kita memang semuanya kan berjalan secara itu sinergis ya. Jadi mungkin kita mungkin tidak akan dinas psikologi tidak akan bisa berjalan sendiri. Betul. Tanpa dukungan dari masyarakat, terutama di sini masalah masyarakat di SMP 8. Sewaktu kita datang, kita sudah melihat lingkungan cukup baik di SMP 8 ini Bu. Ya, terima kasih. Ya, bagus lingkungannya, ya mungkin 1-2 itulah koreksinya, tapi nggak terlalu dominan dan perlu menyemangati ya Mbak Betty ya, karena sudah tahu mengajukan program tingkat kota, tingkat provinsi ya. Mudah-mudahan dengan angka 3 lebih bagus kita bisa lebih mendapatkannya. Itu dulu Bu, mungkin. Terima kasih Bapak Gunawan. Saya ulangi Bapak, tadi mungkin ketika saya memperkenalkan masih ada kesalahan. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup. Sekarang sudah betul Bapak? Ya, semangat. Alhamdulillah. Jadi ketika tadi Bapak menjelaskan kepada kita tentang isu yang utama di Kota Tegal, juga di kota-kota lain di Indonesia, bahkan di dunia adalah tentang sampah. Ini bagaimana ini untuk di sekolah sendiri, ketika kita ada program mungkin termasuk ke dalam sekolah adiwiyata, hal-hal yang paling urgent yang bisa dilakukan pihak sekolah dalam rangka untuk menanamkan atau mengatasi atau mungkin sedikit membantu untuk mengurangi permasalahan sampah itu bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sinergi ya Mbak. Untuk pengelolaan sampah ini bukan hanya masalah Kota Tegal, betul. Ini adalah masalah dunia. Untuk negara berkembang, apalagi negara berkembang itu mesti konsumsi untuk manusia banyak banget, dan mereka lebih lebih membutuhkan praktis. Nah, kalau bahasa praktis itu biasanya identik dengan kemasan. Betul, sekali pakai. Betul, sekali pakai. Jadi dengan kemasan, identik dengan plastik. Nah, ada gerakan PPLHS di sekolah. Ini tujuan utamanya pemerintah salah satunya adalah mengedukasi warga sekolah. Salah satunya adalah isu tadi terkait dengan pengelolaan sampah, karena di indikator penilaian adiwiyata pun ada terkait pengelolaan sampah. Yang kita gerakan, yang pemerintah gaungkan itu adalah dengan cara 3R tadi. Reduce, dan recycle. Nah, ini tiga-tiganya, kalau tiga-tiganya berjalan, dan ini kan harus urutannya adalah reduce dulu. Kalau semuanya berjalan, saya yakin sampah akan signifikan sekali berkurang di sekolah. Salah satu yang harus dilakukan pertama kali adalah reduce, pengurangan sampah. Bagaimana caranya? Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Indah. Di sekolah sudah digalakkan tumbler, sudah ada galonisasi. Itu sudah salah satu upaya untuk reduce, pengurangan sampah plastik. Itu sudah bagus. Pasti nanti hasil sampah plastiknya akan berkurang sekali. Tuh. Yang kedua adalah reuse, berarti menggunakan ulang.
barang-barang yang bisa digunakan ulang kembali. Jangan membeli barang baru sebelum barang ini rusak. Oke, itu juga bisa diedukasi ke siswa. Gampangnya misalkan sepatu coba cek ke anak-anak, mesti setiap anak bisa lebih dari 3 sepatu. Betul, padahal kan sepatu kalau ke sekolah pasti hitam. harus Oke. hitam untuk Sampai dia cuma itu karena apa ya, gaya hidup yang pengen mencoba, pengen gonta-ganti, itu yang akhirnya imbasnya adalah sampah sepatu pun nanti semakin banyak. Warnanya sepatu, tumbler pun nanti coba tumbler Iya. gonta-ganti. bosan yang warna itu Sesuai dengan zamannya. Bahkan galon pun sekarang ada galon yang sekali pakai. sudah ada Nah, air mineral itu kan galon sekali pakai, Bu. Itu yang menjadi problem kami juga, padahal kita menggaungkan untuk reduce. Reuse. Kenapa kok sampai ada galon-galon yang sekali pakai? Iya. Kalau misalkan tadi yang pertama, misalkan reduce tidak bisa dilakukan, tidak bisa pengurangan sampah, tetap menghasilkan sampah plastik. Kelola di reuse-nya. Kalau di reuse-nya tidak bisa dikelola, kelola di recycle-nya. Dibuatkan barang-barang yang bernilai ekonomis. Sekarang banyak sekali barang-barang yang bernilai ekonomis yang laku di pasar. Dan harganya lumayan mahal juga, gitu. Iya, Yang betul. seperti di Bu Nur itu, di Nutella itu ada pembuatan sepatu dari kantong plastik, ada pembuatan tas dari kantong plastik, ada Kursi, pembuatan sofa. kotak pensil, kursi sofa, itu semuanya adalah barang-barang recycle. Jadi harapan pemerintah dengan program 3R semuanya kayak saya yakin paham. 3R itu apa? Mesti semuanya tahu. Cuman pelaksanaannya betul ya, agak susah nih. Kembali lagi tadi. Kembali lagi melalui gerakan PPLHS, melalui P5 ini tadi yang terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Itu kan harapannya itu bukan hanya konsumsi sekarang hasilnya sampah, Iya. tapi konsumsi juga diimbangi dengan pengelolaannya seperti apa biar berkelanjutan. Jadi secara tidak langsung seperti tadi yang disampaikan Bu Betty, yang harus kita tekankan adalah perubahan mindset mungkin ya, perubahan mindset cara pandang terhadap sampah. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi mungkin bisa pengurangan sampahnya, bisa penggunaan sampahnya, seperti itu. Nah, lanjut naik, kalau tadi sudah berbicara tentang sampah. Sekarang kita lari ke adiwiyatanya nih, Bu Betty. Nah, adiwiyata itu anak-anak tuh sering dengar adiwiyata itu apa sih, Bu? Nah, ini langsung dari langsung Dinas Lingkungan Hidup ada yang menjelaskan. Kalau kami menjelaskan mungkin ada yang kurang. Nah, ini langsung dari sumbernya. Adiwiyata itu apa sebenarnya? Monggo Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Indah. Mungkin ada kalau kurang ditambah. Memang dulu adanya namanya Adiwiyata. Adiwiyata mungkin nggak lepas dari namanya green school ya, atau sekolah hijau. Green itu ya. Dulu itu penilaian mesti dari akhir, jadi waktu peraturan yang lama itu dari penghargaan Adiwiyata adalah endingnya, terakhirnya. Nah, dengan adanya PP yang baru P52 dan P53 itu sekarang agak dirubah mindsetnya, Bu. Jadi apa? Kita bagaimana merubah gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup sehat hidup di sekolah. Artinya apa? Kita tidak perlu adanya lomba-lomba atau penilaian, tapi bagaimana merubah pola hidup. Ya. Kemudian kalau penghargaannya memang ada itu, Bu, di P53 itu penghargaan Adiwiyata. Mungkin sama penilaian dengan yang lalu, cuman kita hanya gerakan ada komponen yang perlu kita perhatikan. Kalau dulu mungkin hanya ini saja penghargaannya di sekolah hijau, ya, kemudian bersih dan rindang. Mungkin sekarang ada yang perlu diutamakan, ada di tahap perencanaan. Ya, perencanaan itu mungkin ada yang 2 tahun sebelum penilaian, ada 4 tahun. Kemudian pelaksanaan dan monitoring. Jadi istilahnya itu nggak beda jauh, Bu, antara Adiwiyata lama dan lalu. Hanya kita dulu endingnya, kalau sekarang dari prosesnya, Bu, dari awalnya bagaimana kita perlu. Jadi apa? Jadi biar sekolah itu nggak perlu kalau ada lomba aja bersih. Iya, betul. Jadi ada lomba pun nggak ada lomba tetap bersih, artinya gitu. Jadi titipan dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah seperti itu. Jadi merubah mindset orang supaya berhidup
penduduk bersih dan sehat. Seperti dikatakan, misalnya tadi Bu Betty katakan, memang banyak sekarang mindset orang itu masalah lingkungan itu agak berubah. Tadi katakan sepatu, misalkan dari sepatu, atau mungkin barang yang lainnya, mungkin harusnya sampai rusak dulu kan, karena sekarang apa? Mungkin hidup itu murah, yang mahal dan gaya hidupnya sekarang mahal. Itu yang hidup kita. Yang mahal gaya hidupnya, Bapak. Iya. Sebuah filosofi apa ini, Bapak? Monggo. Mungkin itu murah ya, Bu. Kita dengan ramah dengan lingkungan itu berbeda. Itu murah tanpa harus biaya. Makanya Adiwiyata sekarang memang tidak harus melakukan biaya. Sekolah tidak harus biaya, tapi menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Jadi mungkin kalaupun sekolah satu dan sekolah lain, misalkan saya nggak punya taman, saya nggak punya lahan, bisa diupayakan tadi misalkan dengan vertical garden. Saya nggak mampu biaya, mau lah apa? Mungkin tadi misalkan ada galon-galon yang nggak dipakai, bisa sebagai media tanam. Itu mungkin dilombakan di antara siswa mengecat atau melukis apa itu galon-galon itu menjadi tempat media tanam kan itu. Mungkin bisa bekerjasama dengan itu, mungkin pada saat membutuhkan kompos ataupun tanaman kita bisa membantu. Artinya apa? Kita bagian dulu semangat bagaimana anak-anak sekarang. Kemudian dikatakan dari kantin, mungkin dari kantin mulai sedikit-sedikit merubah pola berdagang dengan mengurangi sampah plastik. Misalkan ya misalkan ada kawasan mie instan, bila akan membeli siswa harus membawa mangkok ataupun kotak makan. Memang Bu tadi katakan Bu Betty, merubah metode orang itu akan sulit. Karena apa? Yang mau praktis, memang kalau praktis itu mudah, tapi efeknya plastik. Kalau mau kembali ke alam, ke zaman dulu, bisa akan repot ke sekolah bawa kembali seperti itu. Padahal apa? Itu lebih bagus ya. Misalnya mungkin dari sampah kemasan tadi misalkan mie instan ataupun mineral ataupun air mineral dan lainnya mungkin bisa dikumpulkan di bank sampah. Kalau bank sampah tidak bisa, mungkin daerah punya binaan bank sampah, mungkin bisa bersama ataupun bagaimana cara pengembangannya. Tadi kalau Bu Betty bisa dikembangkan menjadi bisa menjadi komunitas yang bernilai ekonomis. Itu aja Bu mungkin pengertian kami, karena dari Adiwiyata itu memang kita dari pemerintah itu tidak ingin mempersulit, hanya merubahnya yang agak sulit karena seperti tahu bahwa bumi itu satu ya Pak Betty ya. Kita hidup di dalamnya. Kalau sampah nggak diberikan dari sekarang, dari kita siapa lagi? Apa kita mau pindah dari planet lain? Jangan diramahkan gitu aja. Gitu aja Bu. Menarik sekali tadi bahwa sebenarnya hidup itu murah. Artinya dalam sebuah filosofi Adiwiyatanya, bahwa Adiwiyatanya itu sekarang tidak hanya dinilai di akhir, di end-nya menjadi sekolah hijau, tetapi dalam prosesnya, perencanaannya itu benar, pelaksanaannya berarti semua sudah satu kesatuan. Dan kalau tadi Bapak tergantung kemampuan sekolah, nah ini termasuk di dalam sekolah itu sekarang berarti harus berpikir asas based thinking ya Bapak. Jadi di sekolah itu harus mengoptimalkan kemampuan diri sendiri. Memang ini karena dengan seperti itu maka akan jadi positif seperti itu Bapak. Iya, jadi sampah bisa berdampak positif kan gitu. Nah sekarang satu lagi nih kiat-kiatnya nih agar mendapatkan, tidak sebenarnya penghargaan itu hanya sebagai simbol, mungkin iya sebagai simbol atau sebagai apa ya, sebagai pemacu, hadiah saja, pemacu, tapi pada dasarnya adalah bagaimana sekolah mampu untuk merubah mindset, perilaku. Berarti kalau seperti ini kiat-kiatnya apa ini Ibu? Kiat-kiatnya apa ini biar bisa ditiru oleh kami di sekolah, mungkin juga di sekolah-sekolah yang lain yang ingin menerapkan atau mungkin ingin menjadi lingkungan yang lebih sehat, gerakannya juga gerakan ramah lingkungan hidupnya juga ada. Kiat-kiatnya apa ini Bu? Tadi mengupas apa sih Adiwiyata ya? Adiwiyata tadi betul. Adiwiyata itu adalah limit yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kementerian terhadap sekolah yang melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
Jadi makanya ada 2 acuan tadi yang Pak Gunawan katakan, P52 dan P53, itu acuan bagaimana cara sekolah menerapkan. Semuanya ada di situ, maupun aksi apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan gerakan PPLHS itu. Nah, kiat-kiatnya sebetulnya apa ya? Kalau orang zaman dulu itu jangan jargoni. Jangan jargoni. Jangan ngajar tapi nggak ngelakoni. Jargoni ngajar tapi nggak ngelakoni. Jadi karena jangan capek ngajarin, jangan capek menegur lah. Kalau misalkan ada hal-hal yang kadang-kadang kan anak udah dikasih edukasi Senin pertama jangan buang sampah sembarangan, ternyata masih ada yang buang sampah. Cuman karena mungkin mereka sudah dikasih tahu nih pada saat hari Senin, udah nggak usah dikasih tahu lagi, biarin aja. Tunggu teguran katanya gitu. Memang harus kiatnya hal-hal yang dilakukan rutin itu nanti akan menjadi kebiasaan yang baik. Poin pentingnya di Adiwiyata itu kan merubah perilaku seluruh warga sekolah yang tadinya tidak peduli dan berbudaya terhadap lingkungan menjadi peduli dan berbudaya. Baik dilihat dari aspek fungsi sanitasi drainase, baik aspek pengelolaan sampahnya, aspek penanaman pohon, aspek konservasi air, aspek konservasi energi dan inovasi, itu semuanya harus peduli terhadap lingkungan. Yang awalnya misalkan buang sampah tidak pada tempatnya, diedukasi. Nah, kalau anak-anak itu kan kalau kita ngomong menerima, tapi kalau lihat gurunya sudah anak kan gitu. Contoh nyata ya. Contoh nyata. Betul. Harus ada sinergi mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, baik itu karyawan juga, dari kantin, dari sapam, dan tentunya anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus kita. Betul, mereka yang akan melanjutkan kita yang ngasih contoh. Nah, anak-anak mau lihat jauh sama siapa, mau melihat siapa kan akan gitu. Karena intinya dari kegiatan Adiwiyata ini adalah anak-anak yang awalnya tidak peduli jadi peduli. Walaupun menuju ke sana memang butuh effort yang tinggi sekali, tapi tugas kita yaitu jangan capek ngajarin. Sangat sejalan Ibu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi anak itu sebagai guru itu tidak boleh lelah. Sama seperti petani yang menjaga tanamannya, ketika ada rumput liar tumbuh satu dicabut, ada rumput liar yang lain cabut lagi, seperti itu terus Bu. Oke, terakhir ini Bapak dan Ibu, pesennya untuk anak-anak SMP Negeri 8 Kota Tegal dan pelajar di seluruh Kota Tegal mungkin bagaimana ini agar dunia kita, bumi kita tetap hijau, terjaga lingkungannya. Pesannya apa ini buat anak-anak? Monggo. Terakhir pesannya kepada anak-anak. Ya, pesan dari kami, bukan untuk kami, itu bukan untuk anak-anak sekolah, juga untuk kami semua, bahwa selalu katakan tadi, kita hidup di dunia cuma satu, ya, one earth. Nah, kalau kita tidak peduli dengan bumi, siapa lagi? Jadi dari sekarang lah, mulai kita melakukan satu upaya menyenangkan bumi dari satu, semuanya kalian merusak bumi. Jadi bumi adalah salah satunya Bu, untuk mengamankan anak cucu kita. Jadi kita harus pandai-pandailah merawat bumi, karena tinggal di bumi adalah nikmat dibandingkan produk yang lainnya. Kita Terima kasih. Aduh, para pemirsa, ini pesan yang sangat menyentuh sekali dan juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita hidup di satu bumi, di one earth. Maka kita harus menjaga mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terdekat di sini, sebab siapa lagi yang akan menjaga bumi selain kita. Seperti itu Bapak. Iya. Terima kasih sekali Pak Gunawan, juga Bu Beji, atas di proklamasi SMP 8 Kota Tegal. Insya Allah akan bermanfaat untuk Amin Bu. Demikian pemirsa dan juga pendengar Negeri Proklamasi Podcast SMP Negeri 8 Kota Tegal. Perbincangan kita hari ini bersama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.